Udah mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan kali ini izinkan kami berempat untuk mempresentasikan hasil belajar kami pada dasar pemrograman di bagian fungsi dalam C++. Untuk awalan, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Ali Rashid dengan NIM 53114220099. Yang kedua ada Abimanyu Rismandaru dengan NIM 53114221110. Yang ketiga ada Zevansa Anandi Fawas Al Fauzi dengan NIM 53114221111. Dan yang terakhir ada saya, Zaiden Raji Mahfud Abu Bakar dengan NIM 53114221112. Untuk berikutnya, kepada teman-teman saya, Mas Ali, Mas Anca, serta Mas Abim, waktu sudah tepat, saya persilahkan. Selanjutnya kita akan yang pertama, yaitu kita membahas apa sih sebenarnya fungsi itu. Fungsi pada dasarnya adalah penggalang dari sebuah program. Ada beberapa tujuan pembuatan sebuah fungsi. Di antaranya adalah untuk menyederhanakan kode program, menghindari penulisan kode program yang sama berulang-ulang, pemecahan program ke dalam beberapa bagian sehingga mudah dalam pembuatan dan pemeliharaan. Selanjutnya, kapan fungsi digunakan? Fungsi digunakan pada saat ada pengulangan program yang sama, sehingga fungsi dapat mengurangi pengulangan program agar program dapat menjadi terstruktur, rapi, dan mudah dimodifikasi. Selanjutnya ada deklarasi di dalam C++. Berikut adalah contohnya yang kita dapat dari sumber internet. Baik, lanjut. Berikut ini adalah contoh implementasi dalam C++. Sumber ini kami dapat dari internet. Selanjutnya, kita akan membahas tentang parameter fungsi. Parameter ini adalah nilai yang dapat kita masukkan ke dalam sebuah fungsi. Kita dapat mendefinisikan jumlah parameter berapapun sesuai dengan kebutuhan. Parameter fungsi dibagi menjadi dua, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Berikut contoh parameter fungsi yang kita dapat dari internet. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada fungsi overloading. Nah, fungsi overloading ini adalah untuk membuat beberapa fungsi dengan nama yang sama. Namun yang membedakan adalah tipe dan jumlah datanya. Biasanya fungsi dapat dibuat dengan nama yang sama halnya dengan penamaan variabel. Jika ada fungsi dengan nama yang sama, maka compiler C++ akan error. Akan tetapi jika tipe datanya berbeda, maka akan dianggap sebagai fungsi yang berbeda pula. Untuk contohnya, kami mendapat dari internet. Bisa dilihat di sini ada string. Ada tambahan string di sini. Lalu ada cout. Dan yang selanjutnya ada fungsi rekursif. Jadi rekursif itu adalah suatu proses di mana sebuah fungsi dapat memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang, berbeda dengan fungsi atau prosedur yang mana keduanya hanya bisa dilakukan pemanggilan dari fungsi atau prosedur lain. Sementara rekursif dapat memanggil fungsinya sendiri. Jadi fungsi rekursif ini bisa berjalan dengan melakukan proses sampai sebuah kondisi yang ditetapkan pada fungsi tersebut terpenuhi.
Berikut ini contoh dari fungsi rekursif. Nah, kita di sini dapat menghitung nilai faktorial atau nilai-nilai yang lain. Oke, sekian kepada Mas Ancam, Mas Abim, serta Mas Ali atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Kepada teman-teman semua yang menonton video ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan kami. Cukup sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor